Hai everyone, gimana kabarnya? Welcome to Polit, podcast Elite. Bersama Fizan, ini adalah suatu podcast dari Elite FT yang kita tidak tahu apakah akan dilanjutkan atau enggak ya. Karena emang jujur aja ini masih tahap uji coba. Nah, kalau teman-teman ingin lanjut dan dengar lebih banyak lagi, bisa banget nih like, komen, dan juga subscribe ya. Di episode pertama kita tuh mau bahas Elite sendiri. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang penasaran, apa sih elit dan ngapain aja? Nah, mau tahu lebih banyak lagi? Jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan berbincang sedikit dengan bintang tamu yang tentunya berasal dari elit. Nah, jadi kita bisa tanya-tanya nih, kita bisa gali, karena mereka sudah merasakan testimoni nyata. Nah, mungkin kita bisa perkenalan dulu ya, dari nama, asal, dan juga jabatan kalian di elit. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Sinta Harunisa. Aku asalnya dari admin elit dan jabatan aku sebagai sekretaris dan bendahara atau biasa disingkat Sekben. Halo semuanya. Hai Mbak, oke lanjut. Oke, perkenalkan saya Muhammad Rafiul Anam, aku dari jurusan Teknik Komputer angkatan 2020 di Elit, aku sebagai staf media. Salam kenal semua. Oh ya, salam kenal juga Anam. Nah, aku sebelum kita nanya-nanya, aku mau tanya dulu nih kabarnya gimana? Sehat atau enggak? Pasti sehat gak sih? Alhamdulillah baik. Baik Ah, dong, Kalian, Alhamdulillah. ya, kalian berdua kemarin tahun baruan kemana? Di rumah aja sih. Sama dong. Mbaknya jomblo ya? Aduh. Available nih guys Mbak Cynthia. Kalau Anam sendiri gimana? Waktu malam tahun baru kebetulan main sih, tapi waktu tahun baruannya itu tidur seharian karena capek Capek. biasa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. By the way, kalian berdua ini sekarang lagi di Semarang atau lagi di rumah masing-masing nih? Kalau aku lagi di rumah sih, rencana ke Semarang tanggal 5 Februari ini. Oh, Aku juga masih di rumah, belum cari kos di Semarang, mungkin besok awal Februari. Kalau Visan sendiri sih gimana, Visan? oh, kalau aku juga sih, paling ntar aku ke Semarang nanti mungkin ya pas UTS atau UAS, biasalah. Kita tuh belum ada ini ke sih apa dari fakultas, belum ada pengumuman offline resmi gitu ya. Masih kita masih nunggu kejelasan. Berarti sejauh ini cuman berpegang pada surat dari Undip yang kemarin itu gak sih? Iya ya, aku juga mikirnya sih gitu. Kalau dari Mbak Cynthia sendiri gimana nih Mbak pendapatnya? Iya sih, di jurusan aku juga belum ada surat resmi gitu. Baru ada yang edaran kemarin aja yang katanya mau hibrid gitu kan. Oke. Oke, langsung aja kita masuk ke inti utama. Jadi apa sih elit? Bagi kalian yang belum tahu, elit adalah organisasi yang mewadahi mahasiswa teknik tingkat fakultas dalam meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris. Elit sendiri merupakan kepanjangan dari English Club for Engineering Student in Universitas Diponegoro University. Nah, langsung aja ke topik pertama kita, yaitu gimana sih rasanya kalian tuh di elit? Asik gak sih? Langsung aja mungkin ladies first kali ya Mbak Cynthia dulu. Oke, jadi gimana ya rasanya di elit, asik nggak sih? Wah, pertanyaannya menarik nih. Jadi di elit tuh asik banget dan seru banget. Banyak hal yang aku dapetin di elit gini, keseruan bareng, pengalaman bareng, terus relasi juga dapat. Pokoknya banyak banget benefit yang aku dapetin di elit ini. So, buat kalian sih jangan ragu buat daftar elit ya. Gitu aja dari aku. Oke, maaf motong sebelumnya Mbak Cynthia itu berarti udah 2 tahun ya di elit? Kalau aku sendiri belum, baru 1 tahun, ya baru kemarin doang ngikut yang Oh, baru masuk angkatan 2020 ini. gimana kalau dari Anam sendiri? Sama sih sebenarnya, seru-seru juga. Cuman ada ini ya, ada perbedaan ekspektasi sama realita yang aku alami di elit. Ekspektasiku pribadi tuh kukira elit tuh programnya bakal kayak BEM sama Hima itu yang sibuk terus tegang gitu segala macam, atau kayak pramuka di SMA gitu-gitu. Soalnya bayanganku tentang organisasi ya nggak jauh dari situ. Tapi ternyata pada kenyataannya ya nggak setegang itu toh. Di sini tuh benar-benar lebih santai walaupun tingkatannya fakultas, tapi nggak setegang yang kebayangin di awal gitu. Lebih seru aja, orangnya juga asik-asik, nggak seketat himpunan atau BEM gitu. Kalau dari Mbak Cynthia sendiri ekspektasinya apa nih pas masuk elit?
Oke, kalau dari aku sendiri, ekspektasinya yang pertama itu dulu ya bisa belajar bahasa Inggris karena yang aku tahu Eli dulu tuh kayak tentang Inggris gitu. Terus aku kepikiran kan, pikir buat kayaknya aku cocok nih masuk Eli soalnya kan aku juga pengen banget kan pas itu bisa ngembangin skill bahasa Inggris aku. Terus yang kedua, ekspektasiku juga masuk ALI itu nambah organisasi karena emang pada awalnya aku pengen mengisi waktu awal semester tuh dengan kesibukan organisasi gitu. Terus yang ketiga, ekspektasiku tuh nambah relasi nih dari luar jurusan dan juga pengalaman selama di elit. Karena yang aku tahu dulu tuh elit kan semacam organisasi tingkat fakultas teknik gitu kan. Jadi bisa untuk nambah relasi dengan jurusan lain gitu. Oh, nah terus gimana nih sekarang? Ekspektasinya sesuai dengan realita nggak? Oke, jadi realitanya yang pertama tadi kan bisa belajar bahasa Inggris ya. Nah, kalau realitanya itu sangat bisa sekali ya Kak, belajar bahasa Inggris karena pas aku masuk itu ada proker elite class yang materinya tuh sangat bermanfaat banget. Apalagi ada sesi di mana peserta itu dapat mengaplikasikan materi yang disampaikan dan bisa direview langsung oleh pemateri. Terus yang kedua kan tadi aku bilangnya nambah organisasi. Ya, ini terrealisasi banget dengan adanya job desk dan juga kesibukan yang bisa menambah wawasan dan mengisi waktu luang. Terus yang ketiga, nambah relasi. Ya, ini sangat terrealisasi sekali ya, karena di sini banyak teman-teman dari jurusan lain, kita bisa sharing-sharing, entah elit maupun di luar elit, pokoknya seru banget sih di sini sih. Oh, oke oke oke. Kalau Anam sendiri tadi kan bilang ekspektasinya itu kalau elit itu kan walaupun udah tingkat fakultas, tapi ternyata gitu gak seketat itu kan. Nah, sekarang pas nyemplung ke elit itu menurut kamu gimana? Asik gak? Kayak mungkin ekspektasi atau yang kamu mau tuh lebih ke arah biar strict gitu. Jadi skill organisasi kamu bertambah. Asik sih, asik. Waktu itu aku itu kan waktu SMA belum pernah ikut organisasi manapun gitu kan. Jadi di perkuliahan penasaran pengen coba organisasi dan pengen cari pengalaman juga. Terus kan nemu elit. Terus aku yang kuliah di SMA itu kan organisasi ya kayak pramuka gitu kan ketat juga kan bakal pusing sana sini. Terus takut juga kalau gak ada pengalaman sebelumnya nanti bakal kesusahan. Terus dimarahin sama yang lain gitu kan. Terus ya aku udah siapin kemungkinan-kemungkinan terburuk itu, tapi ternyata ya nggak seserem itu intinya. Ilmu yang didapat juga ternyata lebih ada. Terus sama teman-teman juga bisa lebih tahu. Terus di sini yang udah aku bilang tadi lebih santai, teman-teman support. Jadi ya bisa dapat pengalaman dan pelajaran banyak sih di elit ini. Orang-orangnya juga asik. Berarti elit itu first try kamu nyoba organisasi ya, dan alhamdulillah bagusnya itu bagus gitu loh, sesuai ekspektasi ya. Iya Nah, betul, betul. bagus berarti. Nah, langsung aja mungkin tadi kan Mbak Cynthia sama Anam sendiri kan dari dua divisi yang berbeda. Kalau aku boleh tahu tuh bisa gak sih kalian jelasin ngapain aja di bidang kalian secara umum nih? Mungkin dari Anam dulu ya gantian. Oke, aku ini ada di bidang media kan. Di media ini sebenarnya eh, secara general sama kayak bidang media pada organisasi yang umumnya ya, mengurus konten untuk akun Instagram, untuk akun lain kalau ada, terus bikin poster kalau ada acara elite class, terus buat postingan countdown juga kayak Day-3, Day-1 gitu, terus dokumentasi acara. Tapi karena masih online ya dokumentasinya sebatas screenshot doang gitu. Terus ada ngedit video juga beberapa acara untuk diupload di YouTube. Terus ini sekalian jelasin konten-kontennya juga boleh ya Zan ya. Oh, boleh 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 banget, boleh banget. Nah, oke. Untuk konten di IG dan lain itu ada beberapa kayak Q&A, story time dan lain-lain dan masing-masing staff itu pegang satu konten. Terus ada jadwal untuk uploadnya juga tentunya. Pembagiannya itu dibagi waktu rapat di awal pengurusan. Terus kalau untuk kegiatan elite class itu ada pembagiannya lagi nanti. Jadi beda kalau proker harian sama proker elite class itu beda. Kayak bikin poster, edit video sama dokumentasi gitu. Di sini santai kok. Kalau ada kendala tinggal bilang di grup kan, nanti didiskusikan. Jadi meski dibagi satu-satu itu kita nggak benar-benar handle sendirian gitu. Ada teman-teman yang bisa backup sama bantuin kalau ada kendala. Berarti teamworknya kencang banget ya di L itu. Kayak apa-apa langsung dibantu gitu. Iya, aku sendiri ngalamin kok kalau bikin apa postingan kayak aku kan kebagian di Q&A ya, Q&A in nutshell itu kalau aku udah
rampung itu kan aku konsultasiin dulu ke grup media. Itu pasti ada kritik saran yang masuk kok. Dan itu juga nggak ada, kalau ada salah juga nggak diomelin atau diapa, tapi diberitahu kalau ini masih salah terus dibenerin. Kalau dari Mbak Cynthia sendiri gimana nih? Oke, kalau dari aku sendiri, jadi aku kan dari admin ya, di Iya. mana isinya itu ada presiden, ada wakil presiden, dan ada sekben. Dan aku ini di sekbennya. Jadi secara singkatnya di admin itu kita ada proker tersendiri untuk tetap mengawasi keberjalanan elit. Selain itu nggak cuma ngurus internal elit, tapi juga mengurus eksternal elit juga. Nah, buat sekben, sekretaris bendahara seperti yang kita udah tahu ya, sekben tugasnya itu sekretaris biasa notulensi dan juga bendahara itu menghimpun uang kas. Gitu aja. Ribet gak sih Mbak, kan sekretaris sama bendahara itu digabung ya jadi satu. Berarti kan double job nih. Dan baru masuk tahun 2021 ya, berarti angkatan 2020. Iya, Gimana benar. tuh kira-kira rasanya? Oke, jadi ribet nggak ya? Buat aku sendiri nih ya, yang megang sekben, itu nggak ribet sama sekali, karena emang job desk-nya itu nggak banyak banget, cuman dikit doang. Kalau notulensi, kalau cuman ada rapat aja. Terus ngurus kas itu juga, apa ya, nggak serumit yang kayak biasanya sih, kayak himpunan ataupun BEM gitu kan rumit-rumit ya, kalau ngurusin bendahara, ngurusin apalagi ngurusin uang gitu kan. Nah, kalau di elit itu tuh bendahara sama sekretarisnya itu cukup itu sih, nggak rumit sama sekali dan bener-bener bisa sih ngatur apa waktu ya buat yang lainnya juga gitu. Jadi nggak terlalu ribet gitulah. Kira-kira pas ditagihin tuh ada yang alasan gitu, yang kabur, ada apa gitu nggak? Pas ditagih sih belum ada alasan sih, cuman kadang ini aja sih low respon gitu. Kadang low respon juga, terus harus apa ya, gercep-gercep gitu kalau nge-follow up ya bagi yang belum ngekas gitu kan. Terus misal ada kesempatan nih buat bilangin siapa yang belum kas, langsung masuk terus bilangin aja yang belum kas siapa gitu. Jadi ya biar itu aja sih kasnya terpenuhi juga, semuanya juga aman gitu buat poker-poker yang perlu dana gitu. Berarti gak ribet ya masalah apa tuh, masalah perkasan. Soalnya kan biasanya bendahara tuh galak gitu kan. Enggak sama sekali. Oh ya, bisa gak sih dari kalian ceritain menurut kalian tuh hal-hal yang asik di elit atau proker yang berkesan? Mungkin proker yang wajib dinanti pendengar nih kalau mereka ikut gitu. Oke, proker yang berkesan ya dari aku sendiri. Proker yang paling berkesan itu menurut aku ada admin tour ya. Karena kenapa admin tour? Karena ya proker admin tour ini kan dari admin dan isinya tuh seru-seruan gitu. Kita bisa ngegame bareng, ngutarain keluh kesah bareng, ngutarain kesahnya di bidang masing-masing juga. Terus so bisa itu ya lebih terangkat nih bebannya dari bidang masing-masing gitu. Jadi di sini tuh semacam nge-refresh lah istilahnya. Terus untuk proker yang wajib dinanti sih banyak ya. Eh, nggak bisa aku sebutin satu-satu. Mungkin yang bisa aku highlight sih itu aja sih, proker elite class. Karena menurutku itu sangat menarik banget untuk diikutin karena bisa nambah ilmu gitu ya. So kalau kalian penasaran sih langsung aja daftar elite sih, nggak pakai lama gitu dari aku sih. Ya, correct me if I'm wrong, tapi emang elite class itu ngundangnya pengajar yang udah berpengalaman bukan sih Mbak? Kayak kemarin tuh aku sempat dilatih writing skill-nya, aku sempat ikut juga sama Mas siapa gitu. Iya benar, udah berpengalaman sekali sih, jadi sangat-sangat bermanfaat sih kalau menurut aku. Jadi gak ecek-ecek sih. Oke, lanjut aja ke Anam, gimana nih? Dari Anam, menurut kamu hal yang asik selama di L itu apa sih? Dan proker yang berkesan mungkin yang bakal dinanti sama pendatang baru nih ceritanya. Yang paling berkesan mungkin ya elite class, sama seperti Mbak Cynthia, terutama yang terbuka untuk umum ya, yang kalau kemarin itu yang terakhir-terakhiran, yang keempat dan kelima, karena di situ ada banyak ilmu baru yang didapatin, kayak sesi gamesnya juga seru, nggak bosenin, pendaftarannya pun gratis. Waktu itu bahas tips and trick membuat CV sama IC kan kalau nggak salah, yang pastinya Iya, bakal iya. berguna dimanapun. Kapan lagi kan ikut event gratis tapi temanya gak kaleng-kaleng. Terus Nah, untuk media proker media yang paling berkesan sebenarnya prokerku sendiri sih, yaitu KNN.
Q&A in nutshell, karena waktu bikin konten seperti itu juga aku research juga kan, itu juga untuk belajar skill bahasa Inggris juga, terus untuk melatih merangkai kata-kata juga. Kira-kira bisa jelasin sedikit gak sih Q&A in nutshell itu apa? Q&A in nutshell itu intinya tentang apapun deh, tentang sains, politik, ekonomi, tentang ilmu pengetahuan, politik sama ekonomi, khususnya hal-hal yang sulit. Tapi nanti jawabannya dibuat 3 level kayak bahasanya, kayak in general terlebih dahulu, lalu ada in expert sama in 3 years old. Bedanya in general ya untuk definisi secara umum, in expert itu untuk yang lebih rincinya, terus untuk 3 years old itu atau untuk anak kecil itu bagaimana kita menjelaskan hal tersebut ke anak kecil. Pertanyaannya nanti bisa berupa why, what, atau how gitu. Untuk lebih lengkapnya mungkin bisa cek langsung di IG Elites. Dan juga lanjut aja ya, kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Nah, kan di elit itu pasti ada proker besar kan, kayak tadi tuh ada elit kelas yang dibuka untuk umum nih. Kira-kira persiapan dari proker-proker besar itu gimana sih? Sama mungkin bisa ceritain hal-hal yang harus kita beware gitu loh, yang harus kita hati-hatiin. Oke, untuk persiapan proker-proker besar itu nggak terlalu pusing sih sebenarnya, karena ini masih online gitu kan. Proker besarnya juga itu kan elit kelas mungkin ya paling besar ya. Misalnya kayak persiapan secara umumnya ya mungkin cari pembicara, terus bikin poster, cari media partner buat bantu publikasi, terus posting countdown day min sekian di Instagram. Kalau di media itu kita kebagiannya bikin poster, bikin postingan countdown sama bikin live report di Instagram. Jadi bikin dokumentasinya pun cuma sekedar screenshotan gitu, nggak terlalu berat. Bikin poster, bikin postingan itu juga dibagi-bagi per staffnya atau per anggotanya, jadi nggak terlalu memberatkan deh. Oh ya, kalau aku Aman. boleh tahu nih, kamu ngeditnya di aplikasi apa ya? Kalau itu aku bikinnya di Photoshop sih, karena kan template-nya itu untuk postingan di feed Instagram udah disediain waktu itu kan, jadi tinggal isi kontennya. Terus kalau untuk bikin posternya bisa pakai Illustrator juga atau Photoshop, terserah, sama aja sebenarnya. Waktu itu teman kita yang lain waktu yang kebagian bikin poster, dan aku ingat itu bikinnya juga bisa pakai Canva. Jadi fleksibel aja sih, senyamannya aja, senyamannya yang bikin poster. Nggak ada ketentuan tersendiri. Kalau aku pribadi sih pakainya kalau nggak Illustrator ya Photoshop. Berarti enak banget ya, maksudnya udah dikasih SOP-nya, dikasih kebebasan juga mau ngedit pakai apa. Benar, benar. Nggak ada Oke, kalau ketentuan itu. nggak ada ketentuannya guys. Nah, kalau dari Mbak Cynthia sendiri apa nih proker besar yang kira-kira persiapannya itu bagaimana sih? Dan juga hal apa aja yang harus kita hati-hatiin gitu. Oke, buat proker besar ya. Kalau proker besar di admin kan nggak ada ya, kayaknya nggak ada. Cuman kalau aku mengamati nih dari rapat BPH, itu yang terpenting itu persiapannya itu jangan mendekati pas waktu hari H. Jadi kalau bisa disiapin jauh-jauh hari lah gitu. Terus juga persiapannya harus matang, semua diperhatiin ya, mulai dari pembicara sampai media yang mau digunakan itu harus disiapkan dengan matang gitu. Terus pokoknya kalau semua deh, kalau bisa juga ada rencana B gitu. Misal ada kendala yang menghambat broker tersebut gitu. Bisa juga sebelum eh, misalnya besok nih ada acara proker elite class gitu. Nah, sekarang gladinya itu bener-bener disiapin kayak mulai dari pembicara, mic-nya gimana, terus bisa nggak menggunakan aplikasi yang mau digunakan itu gitu. Jadi kita harus bener-bener mempersiapkan dengan secara matang sih. Oke, nah aku sekarang juga mau nanya lagi nih. Aku kepo, kira-kira orang di elit itu gimana sih? Kayak rekan-rekan kalian pas kerja tuh, atau pas ngejalanin prokernya enak gak? Oke, buat rekan-rekan kerja di sini ya. Rekan kerja di sini tuh sangat membantu sekali ya. Orang-orangnya tuh asik-asik banget. Terus saling mengingatkan juga jika ada yang kurang. Terus karena bisa melihat orang dari latar jurusan yang berbeda-beda juga kan. Jadi kita tahu nih gimana ini orangnya gitu kan. Terus juga kalau ada apa-apa tuh juga diselesain bareng, didiskusiin bareng-bareng gitu. Jadi kayak kalau ada suatu masalah gitu biar nggak cuma satu orang yang terbebani, jadi semua itu bisa tahu dan bisa
ngasih solusi gimana penyelesaiannya gitu kan. Kalau dari admin sendiri itu komunikasinya gimana ya di adminnya sendiri? Kalau komunikasi di admin di sini alhamdulillah lancar dan juga benar-benar komunikatif ya antara presidennya dan juga wakil presiden. Misal kalau ada yang mau didiskusiin atau mau dirapatin gitu, gercep banget sih supaya bisa milih tanggal ataupun milih waktu buat bisa meet gitu. Kalau dari Anam sendiri gimana nih rekan-rekan kerja di Elit tuh? Menurutku untuk teman-teman aku sepakat sih sama Mbak Cynthia. Teman-teman pastinya support. Terus untuk aku pribadi juga nggak ada masalah, nggak pernah ada masalah sama teman-teman. Malahan sering dibantu. Kalau minta saran-saran ya dikasih. Kayak misalnya yang tadi aku sebutin, kalau aku bikin postingan terus mau di post, itu aku minta konsultasi dulu di grup kan. Terus ya dikasih saran-saran di situ. Tapi karena aku pribadi belum pernah ketemu sama teman-teman, jadi ya aku pribadi belum kenal secara pribadi sama mereka. Tapi ya baik-baik saja hubungannya. Beda halnya kalau sudah offline ya kan. Intinya mereka tuh support, santai juga. Tapi ya kalau ada kesalahan tetap diingetin pastinya. Kayak kalau belum bayar kas pun juga diingetin lah tentunya. Tekenin ya Pokoknya kasnya. pokoknya kita saling bantu di sini. Ya ya. Semoga wabah segera berlalu ya jadi kita bisa berkumpul bareng-bareng nih. Amin. Nah, kalau di media sendiri gimana sih komunikasi kalian sistemnya? Kita ada grup. Kalau untuk proker harian kita dibagi satu-satu untuk satu staff itu pegang satu konten. Terus sebelum di post di Instagram itu pasti kita minta konsultasi di media. Dan di situ komunikasinya ada di situ. Kalau ada kritik saran tentang konten tersebut kita sampaikan di situ. Terus kalau misalnya mungkin ada hal-hal lain, kita bisa bertanya di grup itu atau kita bisa bertanya ke ketua divisinya yaitu Mas Surens secara langsung. Atau kalau kita butuh bantuan ke teman lain juga kita bisa PC secara pribadi atau kita ke grup media. Intinya santai aja sih komunikasinya. Gak usah malu-malu ya kalau mau nanya orang. Iya, nggak usah sungkan-sungkan lah, pokoknya. Oke, mungkin kita lanjut ya ke bahasan selanjutnya. Nah, kira-kira apa sih dari diri kalian tuh yang berubah, yang berkembang, atau mungkin berkurang ya selama kalian di Elit ini? Dari aku sendiri, perubahan yang aku alami dari elit itu tuh aku bisa tahu tuh apa itu Renstra dan gimana cara nyusunnya. Karena itu merupakan sebuah pengalaman baru yang belum aku dapetin sebelumnya. Selain itu, aku juga bisa memanage waktu dengan baik dengan adanya plan-plan yang bisa dilakukan. Terus juga banyak materi yang sebelumnya aku tahu cuma tahunya sekilas aja, tapi di elit tuh dibahas lebih dalam lagi, jadi lebih paham. Berarti sekarang udah siap ya jadi ketua. Aduh, berat, nggak kuat. Mungkin di akhir, teman-teman ini ada yang mau disampaikan nggak khususnya buat calon-calon anggota baru di Elit? Mungkin dari Mbak Cynthia dulu kali ya. Oke, kalau dari aku sendiri ya, buat kalian yang masih ragu-ragu nih daftar elit atau kurang yakin, kurang bisa bahasa Inggris tapi pengen daftar, langsung aja gas buruan daftar karena di elit juga tempatnya belajar nih. So jangan nggak usah ragu, nggak usah takut belum belajar bahasa Inggris tapi mau masuk elit karena di sini kita bakal berkembang bareng. Kita cari daftar. Iya tuh jangan takut guys. Kalau mau daftar daftar aja ntar juga dibantu nih sama senior-seniornya. Oke, kalau dari Anam sendiri gimana nih? Betul, buat kalian yang ingin daftar, daftar aja. Wawancaranya juga nggak sulit kok. Nggak usah takut apapun deh. Kegiatannya juga nggak sesibuk organisasi-organisasi lainnya. Jadi jangan takut kewalahan atur jadwal atau semacamnya gitu. Dan kalaupun pengalaman bahasa Inggrisnya masih kamu anggap kurang atau masih sedikit nggak apa-apa. Karena di sini kita belajar bareng. Yang penting mau aja dulu, coba aja dulu. Santai, jangan takut. Daftar dulu aja nyoba ya. Ini Anam aja yang belum pernah berpengalaman di organisasi masuk Elit. Testimoninya udah bagus banget ya. Iya, ini sekaligus jadi pengalaman organisasi pertama nih. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir dari aku. Kira-kira dari kalian harapan kalian buat kepengurusan Elit selanjutnya ini apa ya? Harapannya bisa tetap lanjut, nggak berhenti kepengurusannya. Terus untuk ketuanya mungkin Mas Fizan deh besok buat tahun depan. Amin Gimana, amin. Fizan? Mas Anam aja lah. Enggak ya.
Terus untuk kontennya saya harap juga lebih bervariasi lagi, lebih kreatif lagi, untuk kegiatannya lebih banyak lagi, dan kalau udah offline ya semoga aja udah offline kegiatannya lebih seru lagi. Untuk harapannya gitu sih dari aku. Kalau dari Mbak Cynthia sendiri apa nih harapannya buat Elit ke depannya? Kalau dari aku harapan elit kedepannya semakin maju aja sih, semakin bisa berkembang lagi, terus lebih baik lagi, lebih apa ya, lancar-lancar kalau ngejalanin suatu proker, diminimalkan resikonya atau hal yang menghambat suatu proker itu berjalan, terus lebih kreatif lagi di bagian media, bisa dikembangin lagi nih apa ilustrasi-ilustrasinya biar menarik para pendaftar ataupun pembaca yang nantinya bakal baca IG-IG elit gitu aja. Conquer the world with our English, be bold, be gold, and boom. Oke, terima kasih kepada Muhammad Rafiul Anam dan juga Cynthia Khairunisa yang sudah menyempatkan waktu untuk berbincang di podcast pertama ini. Nah, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan sampai di sini. Jika kalian ingin mendengar lebih banyak lagi di Polit atau podcast Elit, sampaikan suara kalian lewat like, komen, dan juga pastinya subscribe channel YouTube dari Elit FT. Saya Hafizan Agrat Samsul. Saya Muhammad Rafiul Anam. Saya Cynthia Haurinisa. Thank you and see you guys. Bye-bye. Thank Bye-bye. you.